Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Berjumpa lagi dengan saya pada kesempatan ini. Eh, Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas tentang bagaimana sih permasalahan pendidikan nasional dengan pendidikan karakter di Indonesia. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami bahwa permasalahan pendidikan nasional dan karakter ini terdiri dari beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, yang pertama itu adalah kualitas guru yang rendah. Nah, kualitas guru yang rendah ini sangat dipengaruhi oleh kompetensi guru. Nah, di Indonesia sendiri masih terdapat guru-guru yang belum memenuhi standar kompetensi yang profesional, sehingga ini berdampak pada rendahnya kualitas pembelajaran yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua itu adalah kurikulum yang kurang relevan. Nah, kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan zaman, kemudian kurangnya penekanan pada pendidikan karakter, sehingga menyebabkan siswa itu tidak siap menghadapi tantangan global dan memiliki karakter yang lemah. Kemudian yang ketiga itu adalah fasilitas pendidikan yang tidak memadai. Nah, seperti kita ketahui bahwa banyak sekali sekolah-sekolah di Indonesia ini, terutama di daerah-daerah terpencil yang fasilitasnya itu sangat kurang, seperti ruang kelas yang layak, kemudian perpustakaan, laboratorium yang menghambat proses belajar maupun proses mengajar. Kemudian yang keempat itu adalah ketimpangan akses pendidikan. Nah, terdapat disparitas ya akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, sehingga ini menyebabkan ketidaksetaraan atau ketidakmerataan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga harus melihat bahwa fenomena pendidikan secara global. Nah, secara global bahwa pendidikan karakter ini menjadi fokus utama dalam pembentukan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga cerdas secara intelektual maupun memiliki integritas moral. Nah, negara-negara maju telah banyak sekali mengintegrasikan pendidikan karakter ini dalam kurikulum mereka. Mereka menekankan nilai-nilai seperti misalnya kejujuran, tanggung jawab, empati. Ini kan bisa menunjukkan bahwa pendidikan karakter merupakan elemen yang sangat penting atau esensial dalam sistem pendidikan yang lebih efektif. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana fenomena pendidikan nasional karakter yang ada di NTB, khususnya yang ada di Kabupaten Bima. Nah, di NTB, khususnya di Kabupaten Bima, pendidikan karakter ini kan memiliki satu tantangan yang unik. Misalnya falsafah lokal daerah Bima tentang Majala Bedahu, itu kan mengajarkan rasa takut, takut dan malu kepada sesama, takut dan malu untuk berbuat yang salah. Ini merupakan satu nilai budaya yang dapat menjadi dasar dari pendidikan karakter. Namun, implementasi dalam sistem pendidikan formal masih sangat kurang optimal. Selain itu juga, keterbatasan sumber daya dan fasilitas pendidikan sangat mempengaruhi permasalahan ini. Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, mulai dari tingkat global, nasional, sampai dengan tingkat daerah, maka ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan terkait dengan permasalahan pendidikan maupun permasalahan pendidikan karakter. Yang pertama itu adalah peningkatan kualitas guru, mengadakan pelatihan dan sertifikasi bagi guru itu untuk meningkatkan kompetensi profesional mereka. Nah, pemerintah dapat misalnya bekerja sama dengan institusi pendidikan tinggi atau organisasi internasional untuk menyediakan program pengembangan profesional yang berkelanjutan. Kemudian solusi yang kedua adalah reformasi kurikulum. Kurikulum ini perlu mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum itu sendiri dengan menekankan nilai-nilai moral dan etika. Nah, kurikulum harus memang dirancang agar relevan dengan kebutuhan zaman dan mampu membentuk karakter siswa yang kuat. Kemudian solusi yang ketiga adalah peningkatan fasilitas pendidikan.
Pemerintah tentu harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membangun serta melakukan rehabilitasi fasilitas pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil seperti di Kabupaten Bima. Hal-hal ini termasuk juga penyediaan ruang kelas yang layak, perpustakaan yang dapat diakses oleh teknologi informasi, dan seterusnya. Kemudian yang keempat itu adalah penguatan nilai budaya lokal, mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal seperti budaya lokal Majalak Bedahu, Tahu Perendai Surat Ledana, Aina Ngoho, ke dalam pendidikan formal itu bisa memperkuat karakter siswa. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat serta pemangku kebijakan atau stakeholder yang ada di Bima. Kemudian solusi yang terakhir itu adalah peningkatan akses pendidikan. Nah, memperluas akses pendidikan dengan membangun infrastruktur yang memadai serta menyediakan beasiswa bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu, sehingga semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Sehingga permasalahan pendidikan nasional dan karakter di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik, yang melibatkan peningkatan kualitas guru, reformasi kurikulum, perbaikan fasilitas pendidikan, penguatan nilai budaya lokal, dan peningkatan akses pendidikan. Dengan implementasi solusi-solusi tersebut, diharapkan kualitas pendidikan dan karakter generasi muda Indonesia dapat ditingkatkan, khususnya yang ada di daerah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Oke, demikian pembahasan untuk pada kali ini. Kita akan lanjutkan untuk pada pembahasan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.